Cobalah kamu menahan napas selama kurang lebih 15 detik. Bagaimana rasanya? Tentu kamu akan merasa sesak dan ingin segera mengambil napas. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa udara yang banyak mengandung oksigen. Bayangkan bila ada seseorang yang menderita gangguan pernapasan. Pasti orang tersebut akan sangat kesulitan untuk bernapas. Ada banyak sekali gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang gangguan pada sistem pernapasan manusia. Materi IPA di kelas 8. Perkenalkan, nama saya Ibu Ida. Kita akan membahas gangguan pada sistem pernapasan pada manusia berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam gangguan sistem pernapasan manusia. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan cara-cara menjaga kesehatan sistem pernapasan. Gangguan yang pertama yaitu adalah influenza. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus influenza. Gejala umum influenza yang pertama, demam dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius. Yang kedua, pilek. Yang ketiga, bersin-bersin. Yang keempat, batuk. Yang kelima adalah terasa sakit kepala. Yang keenam yaitu rongga hidung terasa gatal. Nah, pada gambar di sebelahnya ini adalah gambar dari virus influenza. Gangguan yang kedua yaitu adalah tonsilitis. Tonsil berarti atau disebut dengan amandel, bertugas menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan atau udara. Virus yang dapat menyebabkan tonsilitis yaitu adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus. Selain virus, bakteri yang menyebabkan tonsilitis yaitu adalah Streptococcus. Sedangkan gejala dari tonsilitis akan terasa sakit tenggorokan. Tonsil mengalami peradangan yang dapat kalian lihat pada gambar di bagian kanan. Terus akan timbul batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan disertai dengan demam. Yang ketiga yaitu adalah faringitis. Faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri, maupun jamur. Virus yang menyebabkan faringitis misalnya adalah adenovirus, orthomyxovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Bakteri yang dapat menginfeksi faring yaitu adalah Streptococcus pyogenes. Orang yang menderita faringitis biasanya juga disertai dengan radang tonsil atau amandel. Nah, di gambar sebelah kanan bisa dilihat gambar virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit faringitis. Yang keempat, gangguan pada sistem pernapasan yaitu pneumonia. Pneumonia merupakan infeksi pada bronchiolus dan alveolus. Penyebab terjadinya pneumonia disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae. Pada penderita pneumonia terdapat cairan yang kental. Gejala dari penyakit pneumonia yaitu demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada dada, dan mengalami kesulitan bernapas. Di sebelah kanan itu adalah gambar dari ronsen paru-paru manusia yang terkena pneumonia. Nah, di bagian bawahnya yaitu adalah alveolus, yang di atas adalah alveolus yang sehat yang tidak ada cairannya, yang di bawah adalah alveolus yang penderita pneumonia. Akan ada cairan kental yang akan berada di alveolus. Nah, cairan inilah yang akan mengganggu pertukaran oksigen dan karbon dioksida di paru-paru. Yang kelima yaitu adalah tuberkulosis atau TBC. TBC disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejala dari penyakit TBC yaitu mudah lelah,
berat badan turun drastis, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernapas, sakit pada bagian dada, dan biasa akan timbul batuk berdarah. Nah, di gambar kalian bisa lihat paru-paru yang normal dan paru-paru yang terkena TBC. Yang keenam yaitu adalah asma. Asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernapasan. Asma dapat disebabkan oleh faktor lingkungan seperti masuknya zat-zat pemicu alergi di dalam tubuh. Bisa asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan. Masuknya zat pemicu alergi akan memicu tubuh menghasilkan senyawa kimia seperti prostaglandin dan histamin yang akan menyebabkan penyempitan saluran pernapasan. Penderita asma akan mengalami batuk, napas berbunyi, napas pendek, dan sesak napas. Pada gambar bisa dilihat saluran pernapasan normal dan saluran pernapasan yang mengalami penyempitan akibat terkena asma. Gangguan yang ketujuh yaitu adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan paru-paru. Gejala orang yang menderita kanker paru-paru yaitu batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, napas menjadi pendek, dan sakit bagian dada. Sekitar 85% kasus kanker paru-paru disebabkan merokok dalam jangka waktu lama. Jadi, kalau tidak mau terkena kanker paru-paru, jangan coba-coba merokok ya. Demikian penjelasan tentang gangguan pada sistem pernapasan. Untuk tugas di rumah, kalian bisa buat sebuah poster atau rekaman suara atau sebuah video berkaitan dengan cara menjaga kesehatan sistem pernapasan. Demikian video kali ini tentang penjelasan gangguan pada sistem pernapasan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tetap semangat belajar dari rumah.